Merevisi primitif. Di sebuah pagi yang buta, aku berdiam dengan pikiran yang menerobos kemana-mana. Otakku dipenuhi pertanyaan, bagaimana masa lalu itu? Apakah secanggih seperti ponsel pintarku sekarang ini yang tengah memutar musik bertalu-talu? Lantas ku gali segala informasi. Nyatanya, akulah yang terlalu sombong selama ini, menghukumi manusia masa lalu itu purba, manusia masa lalu itu primitif. Kurevisi total perspektif itu. Pada manusia era klasik bukan primitif. Selama ini aku menerima mentah-mentah begitu saja semua pelajaran yang diajarkan di sekolah hingga kuliah, terutama pelajaran ilmu sejarah kita yang menghegemoni perspektif kita sebagai siswa akan kehidupan manusia di masa silam yang purba, manusia, Homo erectus dan sebagainya. Ini aku pertanyakan ulang, kenapa demikian? Tak ada salahnya bukan? Jika kita mulai mempertanyakan ulang semua sejarah dan antropologi kehidupan manusia, terutama manusia Nusantara yang dikatakan baru berperadaban baru-baru saja. Kuberanikan agar tak terbelenggu kerangka berpikir lama. Semisal literatur sejarah warisan kolonial, penjajah memang pemenang perang. Sangat logis jika ia tanamkan doktrin yang memihak. Jarang sekali kita temukan sejarah yang memihak leluhur kita sendiri. Apakah benar jika semua bangunan dan teknologi maju di Nusantara adalah mulai ada ketika datang para penjajah Hindia Belanda? Bangunan pabrik gula, rel-rel, kereta, hingga jalan raya, Dendles Anyel Panarukan itu, kalau memang pabrik gula itu, jalan raya itu, rel-rel kereta itu dibangun untuk kepentingan Belanda, seharusnya akan dibangun di wilayah yang lebih dekat dengan Batavia, pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun faktanya justru pabrik gula dan sebagainya itu dibangun di daerah pedalaman Pulau Jawa ini. Berarti pabrik itu dibangun untuk kepentingan Belanda atau leluhur kita sebenarnya. Di dalam pabrik gula ada sebuah mesin yang beratnya mencapai 100 ton dan tak mungkin dapat dirangkai secara terpisah. Apakah logis jika benda seberat 100 ton harus terlebih dahulu dibuat di Belanda sana, di kawasan Eropa yang katanya elit dahulu kalah, dan baru kemudian diangkut ke pedalaman Pulau Jawa? Harus melewati jalur laut dan jalur darat pedalaman kita yang katanya masih purba. Sebenarnya mereka yang membangun atau hanya mengklaim saja karya pribumi Nusantara? Ada pula hikayat makanan tempe yang seolah itu adalah teknologi rendahan belaka. Bayangkan, sampai saat ini kami manusia kekinian tak menyadarinya. Teknologi pembuatan tempe dan ilmu bioteknologi pangan tingkat tinggi, mereka paham dan mampu mengolah mikroba dan atau mikroorganisme tingkat sel bernama Rhizopus itu untuk membuat tempe dari kedelai, makanan yang bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan. Siapakah tokoh ilmuwan Nusantara yang menemukan rumus teknologi hebat itu? Aku hanya bisa bergumam tertawa-tawa. Hebatnya mereka mencipta tempe bukan untuk dipuja-puja sebagai pencipta, pemilik copyright. Tempe tak pernah dihak patenkan sebagai hak cipta individu oleh leluhur kita. Sedemikian arifnya mereka, tak ada ego individualis untuk berjaya sendiri. Mereka